Selamat pagi Bapak Ibu, kita kembali berjumpa di pagi hari ini di dalam IHT kita. Sebelum kita memulai IHT kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, sesi kita di sesi pertama ini akan kita akan mempelajari tentang pendampingan evaluasi pengembangan profesional yang akan disampaikan oleh Pak Arbi Mamangsa. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti dengan seksama dan berpartisipasi aktif. Kepada Pak Arbi, waktu dipersilakan. Iya, terima kasih Ibu Yanti. Selamat pagi semua teman-teman. Saya berharap pagi ini kita bisa mengikuti in-house training hari pertama dengan baik dan menyimak sehingga itu bisa berdampak kepada semua sekolah-sekolah dan khususnya sekolah di mana kita ada. Nah, pagi ini materi kita tentang pendampingan evaluasi dan ke profesional dalam bagaimana kita mendampingi para guru untuk memulai program sekolah penggerak di sekolah kita. Nah, untuk melihat secara detail dan bagaimana program pendampingan evaluasi ini, mari bersama ikuti materi yang coba saya share di layar kita semua. Materi ini akan saya bagi ke rekan-rekan guru, tapi ini dalam IHT pagi ini, mari kita akan lihat bersama apakah nanti layar saya bisa tertangkap di kamera di layar Bapak Ibu. Sudah bisa terlihat? Bisa, sudah. Oke. Bisa kelihatan. Oke. Ya, Pak. Nah, ini adalah rencana pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Nah, kita akan mulai pertama dari kriteria karena ada beberapa kriteria atau indikator yang disiapkan dan apa yang kita harus lakukan sebagai kepala sekolah dalam rangka pendampingan evaluasi ini. Nah, coba mari kita baca saya akan buka dalam tampilan yang lebih besar ini. Bisa melihat semua di layarnya? Bisa. Nah, bisa, untuk kriteria menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Nah, pendampingan yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan analisa SWOT. Nah, kita harus melakukan analisa SWOT berdasarkan EDS atau evaluasi diri sekolah dengan mengumpulkan informasi tentang potensi-potensi yang kita miliki. Nah, itu untuk pendampingan. Sedang untuk evaluasi di dalam kriteria ini adalah kita akan mengidentifikasi apa kekuatan dan apa kelemahan dari sekolah kita. Nah, ini kita lakukan dengan durasi atau time limitnya 1 semester. Jadi di setiap akhir semester kita akan mengevaluasi apa kekuatan dan kelemahan sekolah. Sedangkan untuk pengembangan profesional saya akan melaksanakannya dalam bentuk modenya adalah IHT, in-house training, dengan durasi sekitar 30 jam. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, untuk kriteria merumuskan visi, misi, dan tujuan pendampingan yang kita berikan itu adalah seperti ini. Nah, saya coba buka di ini supaya lebih jelas. Oke. Merumuskan konsep yang berpusat pada peserta didik. Jadi dari kriteria visi, misi, dan tujuan, kita harus merumuskan sebuah konsep pendidikan yang berpusat pada peserta didik.
Nah, evaluasinya itu dapat dilakukan setahun sekali. Kita harus mengevaluasi visi, misi, dan tujuan pendidikan kita. Nah, dalam evaluasi tadi kita akan menganalisis kesesuaian antara tiap-tiap aspek dari visi, misi, dan tujuan tadi. Sedangkan untuk pengembangan keprofesian itu bisa dalam bentuk workshop di awal tahun ajaran untuk 28 jam. Nah, nanti sebentar saya akan beri kesempatan kepada teman-teman guru untuk mungkin ada mau bertanya apa, tapi mungkin di kriteria yang ketiga adalah menentukan perorganisasian pembelajaran. Pendampingan yang perlu kita lakukan atau saya lakukan adalah menganalisis SWOT berdasarkan hasil-hasil tes diagnosis dan hasil interview dan wawancara. Nah, pengorganisasian pembelajaran itu sendiri merupakan satu hal yang paling penting untuk pemetaan kelas. Jadi sebelum kita memasuki tahun ajaran baru, kita perlu melakukan pemetaan kelas yang didapat dari hasil diagnosis bisa dalam bentuk juga hasil interview dan wawancara. Sedangkan evaluasi yang perlu kita lakukan itu adalah per bulan. Jadi setiap bulan kita harus melakukan evaluasi, tetapi juga per semester. Nah, evaluasi yang dilakukan itu dapat mencakup pemeriksaan terhadap hasil yang telah dirumuskan dan identifikasi masalah. Nah, sedangkan pengembangan keprofesian bagi guru, saya menetapkan ada 20 jam untuk pelatihan, baik dalam satu semester itu untuk kriteria perorganisasian pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menyusun rencana belajar. Nah, dalam menyusun rencana belajar ini kita harus melakukan pendampingan terbimbing, dan untuk guru bisa menyusun rencana pembelajaran atau alur modul pembelajaran. Nah, untuk evaluasinya kita bisa itu dalam bentuk 1 minggu, kemudian bulanan juga bisa, dengan mengidentifikasi ketercapaian rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Sedangkan pengembangan keprofesian itu bisa bentuk monitoring terbimbing, workshop, dan selama 1 semester. Nah, mungkin itu yang menjadi hal-hal yang penting yang perlu kita lakukan dalam rencana pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi di sekolah ini untuk kita memulai dengan program Sekolah Penggerak. Nah, dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, jikalau ada hal-hal yang dianggap perlu ditanya, saya beri kesempatan kepada rekan-rekan untuk bertanya atau mungkin ada masukan-masukan lain. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Arbi sudah menyampaikan materi di sini. Saya akan menanyakan untuk pengembangan profesi, bentuk dari pengembangan profesi setelah kita melakukan evaluasi tadi, apa bentuknya Bapak? Artinya implementasi apa yang kita lakukan agar guru-guru kita di sekolah ini bisa mencapai tujuan dari hasil evaluasi kita tadi. Iya. Terima kasih Ibu Yanti. Dalam pengembangan profesi seperti tadi yang saya sampaikan, kita harus menentukan moda apa yang kita gunakan, dan itu kita dapati dari hasil evaluasi, dari pendampingan, evaluasi, kemudian kita menentukan moda apa yang kita gunakan. Nah, sebenarnya ada banyak pilihan, tetapi tergantung dengan konteks dan kondisi sekolah dan kebutuhan kita. Nah, tadi kalau dari 4 kriteria tadi itu katanya berbeda ya. Satu bisa dalam bentuk in-house training seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, itu yang pertama, bisa dalam bentuk workshop. Dan kemudian yang berikut itu bisa dalam bentuk yang paling dekat dengan kita adalah monitor terbimbing. Nah, mungkin itu yang bisa kita gunakan untuk pendampingan pengembangan keprofesian Ibu. Ya, Atau mungkin ada Ya, yang Proni ingin tambahkan, silakan. Terima kasih Pak Arbi, Bu Yanti. Saya tambahkan pada poin pengorganisasian pembelajaran. Iya.
itu kalau saya bisa ditambahkan pada pengembangan keprofesian, itu kalau bisa ditambahkan workshop, ya workshop awal tahun ajaran. Tentunya ini kita mengacu pada yang pertama itu kalender pendidikan untuk menentukan alokasi waktu, hari efektif. Kemudian di awal tahun ajaran inilah yang memang menentukan pengorganisasian, misalnya pembagian tugas mengajar, kemudian pembuatan program tahunan, program semester, program tahunan, alokasi waktu per minggu, kemudian baru selesai itu dilanjutkan dengan penyusunan RPP atau sekarang yang kita kenal dengan modul ajar. Jadi itu dilaksanakan dalam bentuk workshop. Itu mungkin tambahan saja Pak Arbi. Makasih. Terima kasih sekali Pak Roni. Saya juga berharap masukan-masukan tadi itu dapat kita perhatikan dan kita kemudian demi kemajuan sekolah kita untuk melaksanakan program sekolah penggerak di Papua Barat, dan khususnya di Kota Sorong, Manokwari, di Fakfak. Oke. Mungkin ada hal lain yang dianggap perlu untuk ditanyakan lagi. Saya beri kesempatan. Sudah cukup. Dari saya cukup. Iya, terima kasih Pak Arbi, Pak Roni. Mungkin masih ada yang perlu kita bahas di sesi ini? Ya, kalau tidak ada, memang sesi kita sangat menarik lagi untuk kita membahas tentang pendampingan yang akan kita lakukan untuk mempersiapkan diri menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Namun apa daya kita dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, sesi pertama in-house training kita akan akhiri, dan harapan saya Bapak Ibu bisa mengimplementasikan pendampingan ini di sekolah masing-masing. Akhir kata Bapak Ibu, selamat siang, dan sebelum kita berpisah mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Selamat siang. Nanti materi-materinya saya akan share kepada rekan-rekan untuk bisa belajar di sana. Oke, saya leave duluan. Sampai ketemu nanti.